Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan, seperti yang sudah dia katakan tadi ya, di formasi pukul 11 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di program Obsesi, obrolan seputar Thaqafah Islam. Ya, seperti biasa ya, dan alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber kita ataupun dengan Ukhti Nida. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum ya Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini Ukhti? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kita membahas tema apa Ukhti di pagi menjelang siang hari ini? Sekarang ini Indonesia dengan Amerika tuh sedang melakukan kerjasama ekonomi ya, ada Multilateral Recognition Agreement atau MRA ya. Jadi di dalam kerjasama itu ada disinggung tentang label halal. Nah, jadi kita hari ini mau bahas tentang label halal dalam pusaran geopolitik, terus kita nanti akan bahas bagaimana masa depan produk halal Indonesia. Oke, sangat menarik tentunya ya. Jadi betul-betul nanti juga ingin bertanya ya, boleh komen-komen kita di live Facebook kita di Raw TV ID. Juga bisa menghubungi kita ke nomor 082299961005 dari VC atau WhatsApp ya. Oke, mungkin ini kita langsung saja mulai ya, tanpa berlama-lama. Silakan nanti. Baik, terima kasih kepada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan Raw dan juga Erzalia ya, yang sudah membersamai kita dari awal ya. Hari ini kita akan bahas terkait label halal dalam pusaran geopolitik. Semoga Allah meridhoi pembahasan kita ini, karena sebagai seorang muslim kita paham bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hablum minallah dalam artian ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji gitu ya, tapi juga mengatur hablum minannas dan hablum minannafs. Kalau hablum minannas perkara politik, perkara keuangan, perkara ekonomi, perkara pengelolaan kekayaan alam, perkara pergaulan gitu ya, kemudian macam-macam lah segalanya gitu ya, itu diatur oleh Islam. Kemudian ada hablum minannafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri, makan, minum, berpakaian gitu ya, itu juga ada aturannya dalam Islam. Akhlak ada aturannya dalam Islam. Jadi jelas Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, semata-mata beribadah sama Allah, dalam artian bukan sekedar salat saja, tapi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi mereka menerapkan syariat Allah gitu. Jadi itulah ujian Allah kepada kita gitu. Nah, dan kemudian syariat Allah itu tidaklah melampaui kemampuan hambanya. Kenapa? Allah katakan Allah memberikan ujian tadi, baik itu berupa ujian untuk taat kepada Allah dalam artian banyaknya syariat gitu ya. Tidak ada satupun syariat Allah yang mempersulit manusia. Yang artinya Allah memberikan contoh gini, Allah memberikan kita syariat untuk sholat ya karena kita memang bisa sholat, mampu sholat gitu. Allah menyuruh perempuan untuk menutup aurat ya karena memang Allah menciptakan perempuan juga mampu untuk menutup auratnya gitu. Jadi tidak ada syariat Allah yang menyulitkan yang berat gitu ya sebenarnya, kecuali disertai dengan ketidakmauan manusia. Nah, sebenarnya yang mempersulitnya adalah karena ketidakmauan gitu. Nah, sama dengan bahasan kita hari ini, kita insya Allah akan bahas tentang geopolitik ya, yang hubungan antara Indonesia dengan Amerika. Meskipun kita lihat Amerika itu makin kesini makin kelihatan wajahnya sebagai penjajah real gitu ya. Yang terjadi dengan Iran ya, agak lari. Nah, jadi yang terjadi dengan Iran gitu ya, yang dia memang ingin menguasai gitu ya, kemudian dengan Palestina. Saya dulu ada tokoh yang mengatakan di mana ada Amerika pasti ada keributan, ada kekacauan, ada penjajahan gitu. Kalau dia nggak jajah lewat fisik, dia jajah lewat kebijakan-kebijakan, dia jajah lewat pemikiran gitu ya. Nah, jadi kita saat ini kerjasama dengan Amerika gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi isu ya label halal kembali mencuat setelah muncul dalam pembahasan Agreement on Reciprocal Trade atau ART antara Indonesia dengan Amerika. Nah, sebagian melihatnya sebagai langkah yang wajar dalam perdagangan global, tapi banyak yang khawatir karena dalam hal tersebut gitu itu bisa melemahkan aturan halal yang ada di dalam negeri. Dan kita ingat ya, Indonesia sejak MEA ya itu sudah sangat gencar dengan wisata halal gitu ya, semua yang serba halal ya halal ya, sertifikasi halal UMKM gitu ya. Nah, kok ya tiba-tiba ketika kita mau kerja sama dengan pihak luar malah takutnya nih sertifikasi halalnya justru malah makin didiskreditkan, tidak lagi sebencar yang sebelumnya gitu. Makanya kita dalam tanda kutip ini masa depan produk halal Indonesia itu gimana gitu ya.
Nah, masalahnya halal hari ini sebenarnya kan bukan soal fikih atau kajian administratif, melainkan telah masuk dalam ranah geopolitik dan perdagangan internasional. Halal menjadi bagian dari strategi ekonomi dan diplomasi antar negara gitu. Lalu bagaimana masa depan produk halal di Indonesia, terus bagaimana pula kepentingan umat ini bisa kita perjuangkan. Nah, kita coba bahas ya. Sebenarnya draft yang sudah disepakati itu sangat berbau dominasi Amerika. Nah, jadi ada pihak ya kalau kerjasama malah dia yang dominan gitu ya. Jadi berdasarkan draft ART yang sudah ditandatangani oleh Presiden RI, terdapat poin-poin krusial yang dinilai dapat mengubah peta regulasi jaminan halal yang ada di tanah air, yakni pada pasal 2.9 mengenai relaksasi halal barang manufaktur gitu. Jadi kalau relaksasi itu kan berarti dia lebih longgar ya gitu. Nah, maka kemudian dari pasal itu terlihat bahwa Amerika meminta Indonesia untuk membebaskan produk manufaktur termasuk kosmetik dan alat kesehatan dari setiap persyaratan sertifikasi serta pelabelan halal. Kalau kita lihat ya kemajuan di Indonesia sekarang, sampai kulkas saja ada label halalnya loh. Gitu. Tapi kenapa? Karena masyarakat Indonesia mungkin makin paham gitu ya. Saya bisa mengonsumsi sesuatu itu memang harus halal dan tidak Allah murkai gitu. Nah, tapi kalau yang ini justru malah Amerika minta apa? Untuk alkes dan yang kosmetik kalau bisa pelabelan halalnya, sertifikasi halalnya dihilangkan katanya. Dan hal ini diajukan dengan alasan untuk memfasilitasi kelancaran ekspor Amerika ke Indonesia. Terus tidak hanya produknya katanya. Pada draft yang sudah ditandatangani tadi juga mencatat permintaan agar kontainer dan bahan transportasi pengangkut produk manufaktur juga dibebaskan dari uji halal. Kecuali untuk kategori makanan, minuman, dan farmasi katanya. Jadi yang mengangkutnya alkes tadi dan kosmetik itu yang kalau misalnya pun nggak ada sertifikasi halalnya nggak apa-apa lah kata Amerika gitu ya. Nah, maka lebih jauh lagi Amerika meminta Indonesia untuk tidak memberlakukan persyaratan pelabelan atau sertifikasi apapun bagi produk yang tergolong non halal. Nah, ketentuan mengejutkan lainnya itu yang pertama tadi ya. Jadi beberapa produk yang manufaktur itu diminta untuk tidak perlulah disertifikasi katanya. Terus pada pasal 2.22 yang mengatur sektor pangan dan pertanian ada beberapa poin ya. Pertama, pengakuan standar Amerika. Jadi kita harus mengikut pada standar Amerika. Jadi Indonesia diminta menerima praktek penyembelihan hewan di Amerika yang sesuai dengan standar mereka atau standar SMIAC. Jadi Standard of Metrology Institute for Islamic Countries atau lembaga di bawah organisasi kerjasama Islam atau OKI gitu ya, yang membuat standar halal bersama bagi negara-negara anggota. Di kata Amerika, standar penyembelihan hewan ikut dia, bukan ikut Indonesia. Terus yang kedua, bebas uji kompetensi. Jadi perusahaan pengemasan hasil sembelihan atau hasil pertanian gitu ya, lalu kemudian perusahaan penyimpanan hingga pergudangan Amerika Serikat dalam rantai pasok ekspor ke Indonesia diminta dibebaskan dari kewajiban uji kompetensi halal bagi karyawannya. Nah, jadi kan kalau mau pengemasan makanan segala macam kan kita bagi muslim tuh bukan cuma sekedar ini kambing halal gitu ya, tapi bagaimana prosesnya juga bisa dimakan gitu ya. Nah, itu kan semuanya harus terunut dong ya gitu. Tapi bagi Amerika katanya itu nggak usah. Bahkan bagi orang yang menyembelih pun berarti kan tidak perlu lagi sertifikasi halal kan gitu. Karena kenapa? Uji kompetensi halal bagi karyawannya gitu. Terus kemudian ketiga, tanpa ahli halal. Nah, maka kata Amerika gini, Indonesia diminta untuk tidak mewajibkan perusahaan Amerika untuk menunjuk ahli halal untuk mengawasi operasional perusahaan mereka. Nah, ini udah makin jauh nih kayaknya ya gitu. Maka pemerintah menjelaskan bahwa kerjasama ini katanya dipayungi oleh Mutual Recognition Agreement atau MRA atau perjanjian saling pengakuan standar gitu ya. Artinya produk Amerika tetap harus memenuhi standar halal yang disetarakan dengan regulasi Indonesia melalui berbagai lembaga yang diakui, misalnya HTO atau IPANKA, bukan berarti bebas tanpa aturan katanya gitu ya. Tapi adanya MRA tadi dianggap sebagai solusi bagi perbedaan standar yang ada di Amerika dengan di Indonesia. Itulah alasannya kenapa kita ngikut aja gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang label halal yang saat ini kayaknya ya, kita yang harusnya bahas label halal ini dari konsep aturan fikih justru beralih dari aturan fikih ke aturan perdagangan global gitu loh. Jadi beralih ke aturannya WTO, World Trade Organization gitu. Maka dalam ajaran Islam, kita bicara tentang konsep fikihnya, halal adalah aturan agama yang mengatur apa-apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi gitu ya. Aturan ini bukan hanya soal makanan, melainkan juga menyangkut cara produksinya.
Nah, kayak tadi ada kambingnya halal, tapi bagaimana cara memproduksinya, menyembelihnya gitu, etika usahanya hingga praktek ekonomi umat gitu. Dan di dalam Islam konsep makanan itu halal itu kan juga harus disertai dengan yang tayyib gitu ya. Nah, jadi betapa luar biasanya perkara apa yang dikonsumsi, berarti termasuk pakaian, kosmetik gitu ya, kemudian juga makanan, minuman dan yang lainnya tadi. Lalu kemudian singkatnya gini, halal adalah bagian dari tuntunan hidup sehari-hari bagi umat Islam. Jadi bagi kita tuh ya standar halal tuh harus jadi core view gitu ya, harus jadi induk dari segala pandangan hidup kita gitu. Namun pada era globalisasi sekarang gitu ya, makna halal tidak lagi hanya dilihat sebagai aturan agama, tetapi apa, halal juga menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional. Artinya halal itu tidak dibatasi hanya di forum keagamaan gitu ya, tapi juga pada forum ekonomi dunia seperti World Economic Forum. Itu dibahas juga memang. Nah, di Indonesia sendiri, aturan tentang halal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi sudah dari lama di Indonesia itu sudah ada gitu, berarti sudah lebih 12 tahun ya, hampir 12 tahun gitu. Nah, pelaksanaannya diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu, BPH gitu ya. Kemudian nanti MUI menetapkan fatwa kehalalannya gitu. Nah, maka dengan sistem ini negara tidak menyerahkan urusan halal sepenuhnya kepada pilihan konsumen, melainkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk tertentu. Jadi memang diwajibkan dulu nih kalau mau menghasilkan produk, kalau di Indonesia itu harus ada sertifikasi halalnya gitu. Jadi halal di Indonesia bukan sekedar pilihan, tapi menjadi kewajiban yang diatur oleh negara. Itu kalau di Indonesia. Terus kita bicara tentang tingkat global. Nah, aturan seperti ini termasuk dalam pembahasan WTO sebenarnya ya, dalam perdagangan global. Dalam WTO atau World Trade Organization, standar halal itu dianggap sebagai bagian dari aturan yang disebut Technical Barriers to Trade atau TBT. Yaitu aturan teknis yang bisa mempengaruhi perdagangan antar negara. Nah, kenapa bisa dikatakan mempengaruhi ya? Mungkin nggak bisa masuk ke satu negara karena nggak halal, bisa masuk ke negara lain karena nggak perlu sertifikasi halal gitu. Nah, WTO membolehkan setiap negara untuk membuat aturan sendiri termasuk aturan halal. Akan tetapi aturan tersebut tidak boleh, yang harus kita garis bawahi ya, tidak boleh terlalu diskriminatif dan tidak boleh terlalu rumit sehingga dianggap menghambat perdagangan secara tidak adil. Padahal ya di mana letak rumitnya kan gitu. Maka disinilah terjadi perubahan makna. Jadi halal tidak lagi dipahami sebagai aturan agama, tapi juga sebagai kebijakan ekonomi yang bisa mempengaruhi ekspor dan impor gitu. Nah, pada tahun 2022 itu terbit buku pengakuan sertifikasi halal secara internasional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bersama Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ya. Lalu kemudian kita lihat bahwa buku itu menjelaskan persoalan penting bahwa jika tidak ada pengakuan bersama antar negara kayak tadi itu MRA gitu ya, maka produk yang sudah bersertifikasi halal di satu negara bisa saja harus disertifikasi ulang di negara yang lain. Nah, maka sertifikasi ulang ini dianggap nanti akan punya biaya tambahan, terus juga prosesnya lebih lama, ada risiko tertunda barangnya masuk ke negara tujuan, ke pasarnya gitu ya. Nah, maka bagi pelaku usaha ini dianggap menjadi beban besar. Nah, oleh karena itu katanya halal yang awalnya dimaksud untuk melindungi konsumen muslim bisa berubah menjadi hambatan perdagangan. Nah, ini kan berarti maklumnya sudah salah, pemahamannya sudah salah gitu ya. Yang sebelumnya itu bisa untuk melindungi kita yang muslim nih kan, mau makan apa yang penting kalau udah ada label halalnya insya Allah sudah aman. Karena kalau kita yang masyarakat biasa menyeleksinya, tak mungkin kan kita pergi ke pabriknya kayak mana kalian mengetek ya kan gitu. Gimana penyembelihannya kan nggak mungkin gitu. Maka kita butuh peran negara gitu. Tapi justru tadi dianggap sebagai hambatan gitu. Maka bagi WTO, negara memang berhak membuat aturan, tapi aturan tersebut nih di garis bawah lagi tidak boleh menjadi pagar administrasi. Nah, jadi bagi mereka gitu tidak boleh jadi pagar administrasi yang berlebihan hingga menutup pasar bagi negara lain. Maka artinya gimana? Hari ini halal bukan hanya soal keyakinan, melainkan harus dibahas dalam soal diplomasi dan strategi ekonomi di panggung global yang harus tunduk pada aturan WTO. Alhasil muncul beberapa kekhawatiran. Yang pertama, resiko standar halal kita akan menjadi longgar. Kenapa? Jika pengakuan sertifikasi halal dari luar negeri dilakukan tanpa pemeriksaan yang ketat, ada kemungkinan perbedaan standar antara kita dengan negara tersebut kan tidak akan terkontrol. Di Indonesia mungkin lebih ketat, nah di sana tidak gitu. Nah, padahal umat Islam halal itu bukan sekedar label, tapi ini menyangkut keyakinan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, potensi melemahkan kewenangan nasional. Nah, kenapa? Karena jika tekanan perdagangan terlalu kuat, Indonesia bisa terdorong menerima standar luar
tanpa pengawasan maksimal, dan ini bisa mengurangi peran otoritas halal nasional. Jadi ngapain ada lagi MUI gitu loh, ngapain ada lagi BPJPH gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga, halal itu direduksi menjadi urusan teknis. Dalam perdagangan internasional, sertifikasi dianggap ya sebagai soal prosedur administratif, padahal halal memiliki dimensi akidah dan syariah. Jika hanya dilihat sebagai syarat ekspor impor, jadi hanya sekadar label, hanya sekadar sertifikat yang satu lembar gitu ya, maknanya bisa menyempit gitu loh. Meskipun secara hukum internasional tidak ada aturan yang memaksa Indonesia menghapus standar halal, namun negara tetap berhak membuat aturan demi kepentingan umat gitu. Harusnya kan ada ketegasan dari negara kita gitu ya, bahwa standar halalnya boleh lah, ini standar halalnya tadi saling ya kan, saling biar ketemu nih standar yang sama, tapi harusnya ngikut juga dong ke standar Indonesia gitu. Karena kalau ngikut dengan standar Amerika, orang yang menyembelihnya tadi pun nggak wajib harus punya sertifikasi halal gitu ya. Kemudian juga pengetekan, pergudangan gitu ya, nggak wajib harus terstandarisasi halal. Nah kalau di Indonesia sampai produk itu nyampe ke konsumen ada standarisasinya gitu. Nah kuncinya adalah kalau kita lihat dari sini adalah NRA gitu ya, bukan ancaman otomatis tapi bisa menjadi pintu pelanggaran standar. Nah ini yang kita khawatirkan, pintu pelanggaran standar yang dimana kayak sekarang aja nih UMKM kita di Indonesia ya, sebelumnya kan tidak perlu label halal, sekarang sudah berbondong-bondong disuruh ngurus sertifikasi halal. Kenapa? Menjamin keamanan masyarakatnya, kan masyarakat muslimnya gitu. Nah maka kuncinya ada pada bagaimana Indonesia bernegosiasi. Jika standar nasional tetap dijadikan acuan utama dan pengawasan dilakukan ketat, kerjasama dagang tidak harus mengorbankan prinsip dan kepentingan umat Islam. Namun dengan posisi Indonesia di mata Amerika sekarang, apakah memang kita punya nilai tawar kan gitu ya. Nah kita kemudian bicara tentang geopolitik Indo-Pasifik dan posisi Indonesia. Maka dalam konteks Indo-Pasifik, Indonesia adalah mitra penting bagi Amerika sebenarnya. Jadi standar perdagangan kini bukan jadi alat strategis, bukan sekedar aturan strategis gitu ya, menjadi alat strategis tapi bukan sekedar aturan gitu. Siapa yang menentukan standar, ia ikut menentukan arah pasar. Maka jika Indonesia mampu mempertahankan sistem halal yang kuat, Indonesia menjadi rule maker gitu. Jadi dia yang buat aturan gitu loh. Kalau Indonesia memang bisa mempertahankan prinsipnya tadi gitu, maka dia jadi rule maker pada pasar ini. Jika terlalu mudah menerima standar orang lain atau standar negara luar, maka Indonesia hanya jadi rule taker, ngikut aja gitu, sekedar mengikut gitu. Maka oleh karena itu, kebijakan halal dari ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik. Nanti pada akhirnya apa? Ini kita banyak masuk produk asing, tapi nggak tahu nih bener halal nggak ya gitu. Nah kemudian apa? Kedaulatan negara. Kenapa? Pada akhirnya produk yang masuk justru patokannya apa namanya? Ya kalau bicara kedaulatan itu kan berarti nggak ada marwah negaranya lagi dong. Udah ikut aja pada mereka gitu. Nah kemudian apa lagi dalam posisi Indonesia dalam percaturan global? Kalau Indonesia mah gampang, kan gitu kan ya. Jadi posisinya tidak punya nilai tawar gitu. Maka Indonesia telah berkomitmen untuk ikut dalam perdagangan dunia sesuai dengan doktrin ekonomi kapitalis. Katanya kalau tidak ikut dalam program ekspor impor internasional tidak dianggap negara baik. Nah, sehingga kondisi ini adalah bagian dari konsekuensi tunduk pada rezim kapitalisme global sebenarnya. Karena kalau dibilang jangan ikut ya, kita akan bisa melihat bahwa pasti akan ikut. Kenapa harus tunduk gitu kan ya pada rezim kapitalisme global yang saat ini dipimpin oleh Amerika gitu. Nah, jadi tentang masa depan produk halal masih tersisa persoalan besar. Akankah Indonesia mampu mempertahankan regulasi halalnya gitu ya? Atau karena tekanan politik Amerika, Indonesia harus melonggarkan aturan halal untuk mengimplementasikan agreement tadi gitu. Lantas bagaimana dengan kepentingan umat Islam untuk menikmati produk halal yang ada di negerinya gitu. Jadi kalau yang dari luar udah sangat langgar, otomatis aja dari dalam juga sama gitu ya. Nah ini yang kalau kita mau bahas pertama ya. Jadi bahayanya memang kita ngikut tadi dengan beberapa poin yang sudah ditandatangani KDBRAF itu ya, pasti akan menimbulkan kekhawatiran, ini beneran nggak sih sudah sesuai standar halal gitu. Kemudian bayangkan kalau produk itu sudah masuk ke dalam negeri, ditambah dengan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat, otomatis kan makin runyam gitu ya, makin runyam. Kan pokoknya sudah ada ininya gitu, terus ya nanti BPJPH gimana gitu loh, perannya apa jadinya gitu ya. Jadi kan termandukan gitu. Itu mungkin kalau di sesi pertama ya, insyaallah kita lanjut nanti. Benar sekali Wati. Oke, kita jeda dulu sebentar ya, nanti kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105.8 Selalu.
Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kita masih bareng Lia dan juga Hati kita di siang hari ini yang membahas seputar legal halal dalam pusaran geopolitik. Oke, ini sangat menarik tentunya ya. Dan buat rekan-rekan ingin bertanya ya, masih boleh. Oke, mungkin langsung saja disampaikan, dilanjutkan kembali Hati. Iya, baik ya. Tadi kita udah bahas kebahayaannya itu ya dari beberapa klausul yang sudah disepakati gitu ya. Nah, untuk sesi ini kita mulai kalimatnya begini. Untuk kesekian kalinya umat Islam harus tunduk pada kepentingan negara-negara kelas seperti Amerika. Kesekian kalinya berarti sudah berulang kali. Betul. Nah, kalau kita melihat fakta ini, coba kita cross check ya ke dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nama kitabnya itu Mafahim Siyasiyah ya, menjelaskan bahwa negeri-negeri Muslim seperti Indonesia dalam konstelasi internasional ada di posisi negara pengikut bagi negara-negara adidaya. Jadi kalau kita baca salah satu kitab juga yang dituliskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu berpikir politik ya. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa Amerika sendiri membagi negara-negara Muslim itu dengan beberapa jenis kita, termasuk negara dunia ketiga, yaitu negara pembebek gitu ya. Kemudian ada negara orbit, misal Iran, jadi dia memanfaatkan kerjasama, memanfaatkan hubungan mesra antara dia dengan negara tersebut untuk mendapatkan banyak keuntungan. Ya, kalau kita bicara, ini agak lari dikit nih ke Iran ya. Nah, jadi kalau Iran itu kan anak tirinya Amerika, ya kalau Israel itu anak kandungnya gitu. Nah, jadi hanya saja Amerika memang sudah beberapa waktu menginginkan Iran itu mengganti sistem kenegaraannya yang masih dipimpin oleh pemimpin agung ya, Ayatollah gitu. Nah, oke, saya mau menjelaskan sedikit tentang posisi Amerika gitu ya, yang kemudian dia menjadikan nanti kayak Iran itu berperan penting memberikan dukungan dan kemudahan bagi Amerika sewaktu dulu menjajah Irak, kemudian juga ketika menghantam Afghanistan. Nah, jadi dia memang jadi dia jadikan anak tiri, dia bermesraan dengan Iran gitu. Tapi karena sekarang dia melihat bahwa peran itu harus diganti, maka dia pun menarik itu ya dengan melakukan segala macam cara gitu. Nah, kemudian nanti Amerika juga negara-negara adidaya ini juga punya negara satelit gitu ya. Ada negara orbit, ada negara satelit, ada negara dunia ketiga dan yang lainnya gitu. Nah, maka ini yang ada gitu. Jadi banyak negara-negara Muslim pada buku tadi itu menjelaskan bahwa negara-negara Muslim itu dijadikan sebagai negara pengikut bagi negara-negara adidaya, terutama negara superpower seperti Amerika gitu ya. Maka dengan posisi sebagai pengikut, maka mereka negara-negara tadi termasuklah berarti negeri kita gitu ya, akan selalu dimanfaatkan oleh negara-negara adidaya tersebut. Konsepsi ini jelas masih relevan untuk Indonesia saat inilah. Kenapa? Karena dalam konteks tadi ada ART, kemudian juga dengan Amerika ya, dengan agreement ini, lah kok kita jadi harus ngikut dengan standar mereka? Kenapa kalau ini kan tadi konsepnya saling nih ya, saling biar ketemu satu standar. Yang mereka dan ngikut ke Indonesia kan mau diekspor ke Indonesia, gitu kan mau dimasukkan barangnya ke Indonesia. Di mana-mana harusnya kan kalau kita mau jualan ke konsumen, kita ngikut standar konsumennya kan, nggak ini ikut standar mereka gitu. Nah, maka banyak pihak sadar bahwa ART agreement ini, kerjasama ini antara Amerika dengan Indonesia banyak sekali merugikan Indonesia, terutama pada klausul tentang produk halal. Maka bagaimanapun Amerika masih menjadi negara kuat saat ini ya, baik pada aspek politik internasional, perdagangan global maupun militer. Alhasil negosiasi di bawah payung MRA tadi, posisi Amerika pastilah kita lihat lebih kuat dibanding Indonesia gitu. Maka ditambah lagi satu lagi ya, MRA ini adalah mekanisme yang dilahirkan oleh WTO, World Trade Organization, yang itu juga dipimpin oleh Amerika lagi kan gitu ya, yang mana Indonesia telah menjadi salah satu anggota di dalamnya. Makanya kalau ada yang nanya kenapa sih Indonesia ini harus melepaskan subsidi BBM, subsidi ini, karena dalam WTO itu sudah disebutkan. Jadi bagaimana agar perdagangan global itu terjadi, salah satu yang harus dihilangkan itu adalah subsidi. Nah, makanya kalau kita ingat ya 2015 kemarin kita masuk MEA kan. Nah, kemudian 2025 berarti tahun lalu kita masuk pasar bebas Asia Pasifik. 2035 nanti kita akan masuk pasar bebas dunia. Nah, maka untuk menuju pasar bebas dunia itu, negara-negara yang tergabung di dalamnya harus melepaskan segala sesuatu yang tidak akan memudahkan perdagangan global. Salah satunya apa? Kalau negara menyuplai subsidi kepada rakyatnya, bagaimana mungkin pemain asing bisa masuk ke Indonesia? Maka kalau ini subsidi BBM itu harus dihilangkan biar
pengusaha asing yang mau jualan BBM di Indonesia juga bisa gitu, karena harganya pasti akan ikut harga global dong gitu. Nah berarti sama juga dengan yang ini, bagaimana agar produk Amerika bisa mudah masuk ke Indonesia. Sebelum nanti kita akan mempertanyakan, benar nggak sih kita butuh produk itu, atau jangan-jangan di dalam negeri sudah tercover gitu ya, sudah tercukupi gitu, kenapa lagi harus ada ekspor. Jadi nanti kalau harus ada impor dari Amerika gitu, nanti bagaimana dengan kebutuhan orang yang memproduksi di dalam negeri, nah dia pasarnya kemana jadinya gitu. Itu nanti bahasan berikutnya gitu ya, tapi mulai yang kita lihat gitu. Maka karena tadi Indonesia berada dalam WTO, jadilah regulasi halal Indonesia harus selaras dan harus dinilai non-diskriminatif dan tidak boleh menjadi alat proteksi bagi perdagangan luar negeri. Padahal Indonesia harus membuka keran impor ke sana gitu, termasuk produk manufaktur dan pangan gitu ya. Maka dari kasus ini, masa depan produk halal Indonesia sedang dalam ancaman sebenarnya. Kenapa umat Islam harus terus mengingatkan kepada pemerintah untuk keluar dari jerat WTO gitu ya. Sebenarnya harus keluar sih dari situ, karena kan regulasinya mereka tadi yang kita singgung di sesi pertama ya, kita tidak lagi menjadi rule maker gitu, bukan kita membuat aturan, tapi kita rule taker, sekedar mengikuti apa yang sudah ditetapkan gitu. Maka walaupun semua itu ya sesuai dengan perjanjian Amerika gitu ya, maka jika tidak, kepentingan umat untuk menikmati produk halal itu pasti akan dikorbankan. Nah, kita bicara tentang solusi Islam di sesi ini ya. Maka bagaimana kepentingan umat Islam untuk terikat dengan syariat dalam hal produk halal adalah bagian dari kehidupan beragama. Jadi kalau kita lihat dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Halalan thayyiban, yang sering kita dengar ya. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, setiap individu itu kan wajib memastikan produk yang dia konsumsi itu halal. Baik saya, bahwa Ophelia, dengan siapapun gitu kan harus memastikan produk yang dia konsumsi halal. Konsumsi itu gak cuma makanan, yang dipakai di baju yang dipakai jadi body lotion, yang dipakai untuk bentuk pakaian, sandal, sepatu segala macam itu konsumsi kan gitu. Namun pada level masyarakat dan negara tentu tidak cukup untuk sekedar upaya individu untuk memastikan kehalalan produk gitu. Butuh peran negara untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah kaum muslimin itu halal. Yang bisa melakukan itu siapa? Negara. Nggak mungkin kan kita yang ngecek satu-satu ya gitu. Maka dalam negara Islam, mekanisme penjaminan produk halal tidak dipisahkan dari pengaturan ekonomi secara keseluruhan. Jadi program halal ya kan, bagaimana pemastian halal kalau dalam konsep Islam itu masuk dalam pembahasan ekonomi. Jadi bukan definisi yang lain gitu. Jadi itu masuk dalam konteks ekonomi. Nah, maka dalam kitab Nizamul Islam yang dituliskan oleh Syekh Hafizuddin Nabhani dalam salah satu babnya menjelaskan bahwa politik ekonomi bertolak dari pandangan yang mengarah ke bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan. Saat pandangannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, bentuk masyarakat yang hendak diwujudkan harus dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan. Maka dengan demikian, masyarakat Islam, syariat otomatis diberlakukan, termasuk dalam masalah produk halal. Bagaimana dia memenuhi kebutuhannya tadi, maka standarnya kembali kepada halal. Tidak dibutuhkan lagi badan khusus untuk mengenangani produk halal, termasuk label halal kalau dalam Islam. Kenapa? Karena produsennya itu memang sudah harus paham bagaimana memproduksi produk halal gitu. Emang pakaian bisa ya jadi ada keharamannya? Ya mungkin nanti ada zat di dalamnya kan gitu. Atau dulu sempat heboh tuh ya bagaimana sepatu dari kulit babi misalkan macam lah ya gitu. Nah kalau bagi muslim kan jelas tentu ada banyak hal yang menjadi aturan gitu. Nah jadi itu nggak perlu lagi kalau dalam Islam ya, kalau negaranya taat nih, bertakwa gitu, kemudian mengadopsi Islam secara sempurna karena tadi sudah masuk dalam sistem ekonomi, maka otomatis setiap produsen itulah yang dipastikan harus paham bagaimana menghasilkan produk halal gitu. Nah negara melalui lembaga Qadi Hisbah. Jadi kalau dalam Islam peradilan itu ada tiga, ada Qadi Hisbah, ada Qadi Mazalim, ada Qadi Kusumat. Jadi kalau Qadi Hisbah atau peradilan Hisbah itu yang berkaitan tentang perekonomian. Nah, misalnya ada kecurangan di pasar atau ada misalnya orang yang melakukan kezaliman di dalam pasar kan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya Qadi Kusumat. Kalau Qadi Kusumat ini peradilan yang berkaitan tentang pengambilan hak orang lain, misal terjadi pencurian, maka peradilannya tadi Qadi Kusumat. Atau ada pembunuhan, ada pelecehan itu ke Qadi Kusumat. Terus yang terakhir ada Qadi Mazalim namanya, peradilan Mazalim. Nah, peradilan Mazalim ini gimana konsepnya? Kalau kita ngerasa negara zalim sama kita, ngaduknya begitu. Nah, coba enak nggak dalam peradilan Islam? Kalau sekarang kayaknya peradilannya satu kan gitu ya.
digabung semuanya di sana kemudian dibagi. Kalau dalam Islam kita boleh loh mengadukan khalifah, kita boleh mengadukan ini dinas ini ini dinas ini mempersulit saya gitu, bukan minta uang itu ya, tapi mempersulit saya ngurus KTP begini bisa dalam Islam gitu. Jadi luar biasa memang konsep Islam ya, termasuk tadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat di pasar, maka jatuhnya siapa yang menangani? Qadi Hisbah. Nah berarti sama kayak sekarang juga, begitu Shopee misal ya nggak sesuai, siapa yang menangani? Qadi Hisbah. Kalau kita pakai konsep Islam. Nah balik ke yang ini ya, jadi negara melalui lembaga Qadi Hisbah, struktur pemerintahnya akan membela hak-hak publik, akan mengedukasi dan mengawasi peredaran produk. Jadi diawasi nih, produknya dihasilkan, terus pengawasan lagi gimana dia mengedarkannya, ada nggak salah gitu ya. Jangan pula sertifikasi halal hanya dilakukan sekali habis itu enggak gitu. Nah kalau dalam Islam itu akan diawasi dan mekanisme industri manufakturnya. Nah maka bagaimana jika ada beberapa bahan baku dan bahan olahan yang harus diimpor dari negara lain? Nah ini kita bicara pakai konsep Islam ya, ada bahan bakunya atau bahan olahan yang harus diimpor nih gitu dari negara luar. Maka kebijakan luar negeri melalui Departemen Luar Negeri akan memastikan negara yang mengekspor tadi selain dari negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Itu yang pertama. Jadi kita nggak mungkin melakukan kerjasama ekspor impor kepada negara yang memusuhi Islam. Coba lihat Amerika musuh Islam. Aduh, kritik ya gitu ya. Nah kemudian negara Islam harus punya kedaulatan untuk melakukan perjanjian perdagangan yang setara guna memastikan setiap klausul produk halal bisa dipatuhi oleh negara pengekspor. Jadi bukan kita yang ikut ke mereka, tapi mereka yang harus ikut ke kita. Kan kita mau membeli dari mereka gitu ya. Nah hari ini tentu saja sulit. Kenapa? Karena penerapan sistem sekuler telah menjadikan negara-negara muslim termasuk Indonesia tunduk pada rezim global seperti WTO gitu. Maka aturan perdagangan internasional di bawah WTO hanya menguntungkan negara ekonomi besar seperti Amerika. Kan udah ngikut aturan dia dari dia pula. Nah gitulah ya. Maka dalam WTO tidak dikenal produk halal yang menjadi norma agama yang harus dijamin. Sebaliknya label halal hanya dianggap sebagai standar teknis yang harus tunduk pada regulasi ekspor impor yang ditetapkan oleh WTO. Jadi bagi WTO begini, kalau misalnya menurut World Trade Organization label halal itu dianggap terlalu rumit, maka bisa jadi akan diminta untuk dihilangkan gitu. Padahal kan bagi seorang muslim itu udah jadi standar awal loh ya gitu. Maka sebenarnya perdagangan yang kita lakukan ya, perjanjian ekonomi yang kita lakukan ini dari dasarnya sebenarnya kalau kita mau pakai konsep Islam, negara itu tidak boleh bekerja sama dengan kafir harbi fi'lan namanya. Jadi kalau dalam Islam itu kan kafir itu terbagi dua, kafir zimmi dan kafir harbi fi'lan. Maaf, ada satu lagi kafir mu'ahid. Jadi kalau kafir zimmi, warga negara yang tunduk kepada pemerintahan Islam gitu kan, kemudian mereka menerapkan Islam gitu. Kemudian ada mu'ahid yang melakukan kerjasama dengan negeri muslim. Kemudian ada yang terakhir kafir harbi fi'lan, negara kafir yang memang secara nyata menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Nah yang ini nggak boleh diajak kerjasama gitu. Tapi kita butuh bahan yang maka harus difikirkan oleh pemerintahnya tadi bagaimana menghasilkan barang yang lain yang bisa tidak dari dia gitu. Jadi substitusinya ke yang lain gitu. Tapi ya kalau kita mau bicara tentang tetap terikat pada WTO, maka kan dipaksa ikut. Tapi dipaksa ikut sama kayak yang tadi ya. Nah, kemudian 2025 kita masuk pasar bebas Asia Pasifik, kemudian 2035 nanti kita masuk pasar bebas dunia. Siap nggak sih Indonesia sebenarnya? Alasannya nanti bakalan siap nggak siap karena sudah masuk dalam perjanjian harus ikut. Nah, pada akhirnya kita hanya sebagai negara konsumtif. Nah, pada akhirnya pula nanti gimana? Produsen dalam negeri akan kehilangan pasar karena pasarnya sudah diambil oleh luar. Jadi bukan hanya produk, kalau kayak sekarang nih produk Cina banyak masuk ke Indonesia kan? Kalau dipikir siapa yang kasih izin? Mia dari masa Mia dulu. Masyarakat ekonomi ASEAN, cuma kan lucu memang kalau Mia kenapa dia gabung ya? Kan gitu, masyarakat ekonomi ASEAN kan harusnya hanya ASEAN aja. Tapi ternyata di Mia itu ada Amerika dan Cina yang juga bergabung gitu. Nah, jadi sudah seharusnya ya negeri kita ini keluar dari kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara penjajah tadi itu, baik berupa aturan WTO ataupun ART yang dibuat dengan yang dibuat bersama dengan Amerika gitu ya. Kenapa? Karena kita mengingat firman Allah di Quran surah An-Nisa ayat 141 sampai 144 yang artinya begini, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
Lalu janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali atau pemimpin di antara mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin gitu. Jadi Allah memang sudah ingatkan gitu. Maka umat pun sepertinya semestinya ya harus sadar bahwa sistem Islam satu-satunya yang akan bisa menghasilkan jaminan produk halal gitu. Hanya Islam gitu ya. Karena dengan sistem Islam yang berdiri di atas akidah Islam dan berfungsi sebagai penegak seluruh aturan Islam termasuk menjamin produk halal. Jadi sampai ke mana ya tadi apapun ya gitu loh, kalau sudah standarnya dengan negaranya mengadopsi Islam, maka pada akhirnya semua yang dihasilkan di dalam juga insya Allah pakai jaminan Islam. Maka jaminan label halal kayak sekarang juga bisa kita aman gitu ya, yakin. Kenapa? Ya negaranya paham, kemudian memahamkan para produsennya gitu ya, kemudian juga semua yang apa namanya ya penghasilnya serangkaian yang akan menghasilkan itu mulai dari produksi, distribusi sampai bagaimana dia beredar di tengah-tengah masyarakat itu diatur oleh Islam gitu. Maka akan membuat masyarakat itu hidup tenang dengan label halal dengan label halal gitu. Makanya luar biasa sih kalau ngikut ke Amerika dulu gimana ya, sudahlah mereka tidak standarnya Islam gitu, meskipun tadi dibawa ya NRI yang akan bekerja sama KTI, tapi dia sudah mencantumkan beberapa klausul gitu. Yang untuk ini nggak perlu label halal ya, nah gitu loh. Untuk pengatekan kemudian ini juga nggak perlu label halal ya. Untuk yang pekerjanya juga nggak perlu label halal ya. Tapi gimana coba gitu? Ini yang kita khawatirkan. Mungkin ini mungkin Okti. Ini ada pertanyaan Okti dari pendengar kita, ini boleh langsung dibacakan? Boleh. Assalamualaikum Okti katanya. Waduh, waalaikumsalam Okti. Izin bertanya ya. Dalam konteks geopolitik, apakah label halal bisa menjadi alat diplomasi ekonomi antar negara? Sekali lagi dibacakan nanti boleh? Boleh. Dalam konteks geopolitik, apakah label halal bisa menjadi alat diplomasi ekonomi antar negara? Mohon dijawab, Ukti. Kalau kita bicara tentang alat diplomasi ya tadi sudah dijelasin ya. Jadi berarti gini nih, kan dari sisi geopolitik berarti kan ini tidak hanya terjadi di dalam satu negara gitu ya, tapi melibatkan negara lain. Kemudian yang sifatnya internasional lah. Lalu kemudian kan mau melakukan kerjasama. Nah, untuk melakukan kerjasama itu yang namanya alat diplomasi, misalnya gini, saya punya label halal. Kalau kamu mau jual barangnya ke saya mau standarnya ini. Nah, itu namanya alat diplomasi kan. Atau kemudian juga itu kalau misalnya kita yang punya nilai tawar, saya yang dia harapkan gitu. Tapi kalau misalnya dia yang saya kejar, kamu maunya apa? Gimana caranya biar kamu mau jual produk kamu ke saya gitu loh. Nah, akhirnya dia bilang sama Amerika, saya mau jual produk saya ke kamu, tapi hilangi label halalnya. Kan sama-sama alat diplomasi ya. Satu, karena kita punya posisi yang kuat, kemudian kita punya nilai tawar, sehingga kita bilang, saya mau kerja sama Amerika, tapi Amerika harus ikut standar label halal Indonesia. Nah, tapi yang ini posisinya kebalik gitu loh. Betul. Iya, kebalik. Akhirnya dia bilang, kita kerja sama ya, tapi kata Pak Trump. Jadi kata mereka bukan Pak Trump ya, engkong. Ya Allah ya Rabbi, menangkanlah kaum muslimin atas semua hegemoni mereka buat. Nah, jadi yang mereka lakukan kan sederhananya gitu. Kami mau menjual produk kami ke kalian, tapi satu label halalnya standarnya kami, gitu. Ikut standar kami. Kalau mau didramatisir lagi gini, soalnya label halal kalian tuh ribet gitu. Nah, itu kan ya. Ini dramatisirnya ya, gitu. Dia nggak ada ngomong, cuma dramatisir. Kenapa? Karena dari apa yang ada dalam klausul-klausul itu yang arahnya ke sana. Sama-sama alat diplomasi, ya kan? Dia punya diplomasi karena dia punya nilai tawar, jadi dia yang menentukan. Andai kita yang punya kemampuan negosiasi yang kuat, maka mereka harusnya dengan standar Indonesia. Jadi bahaya kan? Gitu. Oke, semua terjawab ya pertanyaan dari pendengar kita dimanapun berada. Dan kita sudah berada di segmen terakhir ini, Hati. Iya, segmen terakhir ya. Kita langsung ke closing aja boleh. Silahkan boleh sampaikan closing statement. Untuk closing statement kali ini ya, ketika kita belajar tentang label halal ya, sebenarnya aturan Islam itu bukan cuma sekedar bicara label halal, tapi harusnya kita membuka mata bahwa kita butuh negara yang menaati syariat secara sempurna. Kenapa? Oke, kita bicara satu produk harus pakai label halal, mulai dari cara mendapatkannya, cara memproduksinya, sampai ke belakang.
Nah, ketika negara ini hanya menerapkan Islam setengah-setengah, maka pembuatan label halal butuh modal besar. Tapi coba kalau misalnya kita memang memahami bahwa ini semuanya harus halal loh, maka nanti yang dihalalkan itu apa saja yang dikonsumsi, berarti termasuk makanan, pakaian gitu ya, kemudian juga alat kesehatan tadi termasuk, kemudian juga kosmetik dan yang lainnya. Namun kita bicara label halal juga tidak hanya sebatas itu. Keuangan itu perlu dihalalkan. Riba itu tidak halal gitu ya. Apalagi berarti hutang luar negeri berbasis riba. Lagi gitu. Kemudian bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh negara Muslim? Berarti kita menganggap kita ini negara yang memang mayoritas Muslim gitu. Tapi kalaupun mungkin ya ada yang mengatakan kenapa harus menyodorkan Islam sebagai solusi? Persoalannya kami sebagai Muslim yakin karena kita itu diciptakan oleh Allah, maka Allah itu paling layak mengatur hidup kita dan paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Semua kerusakan yang terjadi saat ini, apakah di Indonesia maupun di dunia, itu tidak disebabkan oleh Islam, tapi disebabkan oleh aturan di luar Islam. Maka sudah saatnya kita berpikir jernih. Yuk kita kembali kepada aturan yang telah Allah tetapkan. Bahkan kalau kita bicara tentang sejarah, selama 1300 tahun lamanya kemuliaan dunia di bawah naungan Islam sudah sangat luar biasa. Jadi tinggal balik ke sejarah, kemudian kita kuatkan lagi keimanan, pasti kita akan temukan satu jawaban. Memang kita sebagai hamba Allah, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah sama Allah. Berarti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu memang harus kita terapkan, bukan cuma sekedar kita baca atau kita hafalkan. Ini harus diterapkan. Dan penerapannya oleh individu yang bertakwa, masyarakat yang saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan negara yang menaati Allah secara sempurna. Dikembalikan kepada waktu. Oke, dan karena sudah pas di informasi pukul 12 ini ya, waduh. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah memberikan pencerahan ataupun tausiahnya ya di siang hari ini. Semoga apapun dari perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini, semoga menambah wawasan kita dan juga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan nantikan kembali obsesi ataupun obrolan seputar Saqafah Islam setiap hari Jumat di formasi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf apabila salah kata dan akhir kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum penting bagi masyarakat karena diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus transportasi, nanti pas jam 12 pasti naik sendiri dia. Menyampaikan